Duh, malas banget ngerjain tugas. Halo pendengar, Eh, pernah nggak sih Anda berdiri di depan tantangan besar gitu? Mungkin tumpukan kerjaan, atau proyek baru, atau bahkan ya tujuan pribadi. Terus rasanya tuh langsung kayak, aduh berat banget. Udah pengen nyerah aja gitu sebelum mulai. Mikirin garis finishnya yang masih jauh banget. Nah, deep dive kita kali ini, kita mau kupas sebuah ide. Sederhana sih sebenarnya, mungkin Anda juga pernah dengar sekilas, tapi ini kuat banget. Filosofi kemajuan 1%. Inti masalah yang mau diatasi sama ide ini tuh, ya rasa kewalahan di awal tadi. Kita sering banget fokus ke hasil akhir yang gede banget, sampai lupa kalau langkah pertama aja belum diambil. Ada kutipan menarik nih dari sumbernya, bunyinya kira-kira, jangan maksa diri sampai hancur. Tapi yang penting, jangan berhenti gerak maju. Filosofi 1% ini malah muter fokusnya justru ke konsistensi, tindakan-tindakan kecil yang seringkali yaitu diremehin. Padahal itu kuncinya. Kayak ngingetin kita kalau lari maraton pun mulainya ya dari satu langkah kan, bukan tiba-tiba udah di garis finish. Persis. Fokus utamanya adalah apa 1% perbaikan yang bisa Anda lakuin hari ini. Kedengarannya sepele, tapi efek kumulatifnya itu loh yang dahsyat. Coba deh dibayangin, 1% lebih baik tiap hari selama setahun penuh. Itu tuh bukan cuma jadi 365% lebih baik loh secara total. Secara matematis, karena ada efek compounding, hasilnya bisa puluhan kali lipat. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang tantangan. Dari yang tadinya kayak gunung tinggi yang harus didaki, jadi cuma batu kerikil yang bisa disingkirin hari ini. Setiap langkah kecil itu, misalnya balas satu email penting, atau beresin satu sudut meja yang berantakan, atau nulis satu paragraf aja, itu jadi kemenangan mikro. Dan kemenangan mikro ini ngebangun momentum. Jadi ingat pengalaman pribadi nih. Kadang kalau lihat dapur berantakan gitu ya, rasanya udah males duluan. Mau bersihin semuanya sekaligus tuh rasanya nggak mungkin deh kalau lagi capek. Tapi kalau mikirnya, oke deh, cuci satu piring aja dulu. Tahu-tahu udah 5 piring bersih. Nah, itu dia kekuatan 1% dalam aksi nyata. Kecil tapi jalan terus. Itu contoh yang bagus banget. Dan ini bukan cuma soal nyelesain tugas loh ya, tapi juga soal ngejaga kesehatan mental kita. Dengan fokus ke proses harian, kita ngurangin tekanan buat mencapai kesempurnaan. Yang seringnya kan gak realistis, malah bikin stres. Jadi kita belajar buat ngehargain usaha sama progres itu sendiri, bukan cuma hasil akhirnya aja. Ini bisa ngebantu kita lepas dari perfeksionisme yang kadang malah bikin kita nggak gerak sama sekali. Filosofi ini kayak obat penawar buat yang sering disebut mindset all or nothing. Pola pikir semuanya atau nggak sama sekali. Tahu kan, yang mikirnya, kalau nggak bisa lari 5 kilo hari ini ya udah nggak usah olahraga sekalian. Atau, kalau nggak bisa nyelesain laporan ini sekarang, mending tunda ada deh semua. Pola pikir kayak gini bahaya nih. Bikin kita gampang banget nyerah pas kondisi lagi nggak ideal. Padahal justru di hari-hari berat, pas energi lagi minim, atau mungkin suasana hati lagi nggak bagus, prinsip 1% ini paling berguna. Mungkin hari ini 1% Anda itu cuma sekedar bangun dari tempat tidur, terus minum segelas air, itu udah kemajuan loh, dibanding nggak ngapa-ngapain sama sekali. Kemajuan kecil hari ini, sekecil apapun itu, jadi bahan bakar buat kemajuan kecil besok. Ini soal ngebangun rantai konsistensi, bukan soal mecahin rekor tiap hari. Benar sekali. Jadi, alih-alih kita terbebani sama gambaran besar yang, jauh banget, kita diajak fokus sama apa yang bisa kita kontrol sekarang. Satu langkah kecil aja, satu tugas mikro, satu kebiasaan baik yang dimulai hari ini. Pertanyaan buat Anda renungkan juga, jangan-jangan nih ya, hambatan terbesar kita itu sebenarnya bukan ukuran tujuannya atau besarnya tantangan itu sendiri. Mungkinkah hambatan utamanya justru tekanan dari dalam diri kita sendiri? Tekanan yang kita ciptain, keharusan buat mencapai semuanya cepat-cepat dan harus sempurna. Gimana kalau kita coba rayain kemajuan 1% setiap hari? Secara sadar kita akui dan hargai langkah kecil itu. Mungkin nggak sih cara ini bisa secara fundamental ngubah pendekatan Anda terhadap setiap tantangan, baik yang besar maupun yang kecil dalam hidup Anda? Mungkin ya ini bukan cuma soal mencapai tujuan akhir, tapi lebih ke menemukan cara bertumbuh yang lebih manusiawi dan yang lebih berkelanjutan. Gimana menurut Anda?